Before you I kneel, my Master and Maker, to offer the work of my hands. For this is the day you've given your servant. I will rejoice and be glad, for the strength I have to live and breathe. For each gift your grace has given me, for the needs and opportunities that will glorify your great name. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Christ Chapel Kupang, Christ Chapel Manado, dan Christ Chapel Palembang dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita pagi hari ini dapat bertemu kembali dalam ibadah sebagai umat Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan dan menghadap hadiratnya serta menikmati Dia dalam persekutuan hari ini. Biarlah kondisi pada saat ini tidak membuat hati kita menjadi lesu dan pengharapan kita menjadi goyah, karena kita terus melihat Tuhan, Raja di atas segala raja yang berdaulat atas dunia ini. Saya mengundang jemaat untuk mempersiapkan diri dalam ibadah ini, mengambil saat teduh sebentar sambil singer menyanyikan lagu How Deep the Father's Love for Us. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dari awal. How Deep the Father's Love for Us. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measures, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Panggilan beribadah, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukan Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan Allah yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Tuhan Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi,
bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus bersama-sama. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Mari kita umatnya yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus, kita sama-sama memuji dan mempermuliakan Dia. Kita angkat pujian, umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pastinya berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Sama-sama kita katakan puji Sang Kristus, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah Bapa Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Yesus Kristus anak Allah yang kudus yang telah turun ke dunia bagi dosa kami, Allah Roh Kudus yang penghibur sejati bagi kami umat percaya, kami datang di hadirat-Mu mempersembahkan diri kami sebagai bentuk ucapan syukur akan anugerah beribadah yang Engkau masih berikan kepada kami. Tuhan, layakkanlah kami, kasihanilah kami, agar hidup kami boleh terus memuliakan Engkau. Pimpin ibadah kami ini, biarlah ibadah kami ini menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha mulia,
Kembali kami datang di hadirat-Mu untuk menaikkan doa-doa kami pada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Christ Chapel Kupang, Jemaat Christ Chapel Manado, dan Jemaat Christ Chapel Palembang, dan orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kami. Biarlah Tuhan yang terus memelihara iman kami di dalam Kristus. Biarlah tujuan hidup kami adalah untuk mempermuliakan Engkau dan mengenal Engkau serta mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk masalah pandemi yang sedang dihadapi oleh dunia pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha berdaulat atas segala ciptaan dan atas dunia ini. Kami percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini pun kami percaya bahwa Allah yang berdaulat. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa-bangsa di seluruh dunia ini di dalam menghadapi wabah yang sedang ada ini. Tuhan berikan hikmat dalam mengatur dan mengelola setiap negara dan perekonomian. Tuhan, kami berdoa terlebih khusus untuk pemimpin negara kami, yaitu Pak Jokowi. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada dia dalam memimpin kami, dan di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah Tuhan yang terus memimpin dia, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kami adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk para tenaga medis dan juga para polisi dan siapapun yang bekerja dalam menghadapi dan menanggulangi wabah yang sedang kami hadapi ini. Biarlah Tuhan yang terus memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka dalam mengerjakan tugas dan bagian mereka dengan baik. Dan biarlah nama-Mu terus dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk kami warga dan masyarakat, Tuhan berikan hikmat dan berikan hati yang mau taat dalam bekerja sama dengan para pemerintah-pemerintah kami untuk kami dapat menghadapi dan menanggulangi permasalahan yang sedang kami hadapi ini. Inilah doa kami yang singkat dan jauh dari kesempurnaan ini, Tuhan. Sempurnakanlah ia di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita. Jemaat Tuhan, apakah yang engkau percayai? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Jemaat bisa menggunakan QR Code yang ada disediakan di layar. Setelah kita memberikan persembahan kita juga akan mendengarkan firman. Sambil mengiringi persembahan dan mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus
puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari engkau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini engkau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Dia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai persembahan kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk memakai persembahan kami sebagai alat-Mu dalam memperluas kerajaan-Mu di bumi. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan terus mengajarkan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada hambanya kami persilahkan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, khususnya Jemaat Christ Chapel Manado, dan juga terutama simpatisan yang juga mengikuti siaran ini. Sebagaimana tadi kita telah menaikkan puji-pujian dan doa dan pembacaan ayat firman Tuhan, sekarang tibalah waktunya kita untuk mendengarkan akan pemberitaan khotbah. Saudara-saudaraku, ketika saya membuka kalender dan saya mendapati bahwa kita sudah memasuki bulan kelima dari tahun 2020, jujur ada sedikit kesedihan yang sulit untuk diungkapkan. Karena ternyata 5 bulan kita telah memasuki tahun ini dan hampir setengahnya kita tidak bisa berjumpa. Saya mungkin masih bisa beberapa kali menghubungi lewat grup WhatsApp anggota jemaat Christ Chapel. Tetapi dengan simpatisan, orang-orang yang beberapa kali wajahnya saya lihat berada di gereja tetapi
sekarang sulit untuk menemuinya, ada perasaan kehilangan. Bukan kehilangan karena orangnya sudah tidak lagi ada di dunia, orangnya masih ada di dunia, tetapi rasanya seperti kehilangan yang tidak bisa diungkapkan. Dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal-hal yang sama semenjak keberadaan kita dalam physical atau social distancing ini. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah kehilangan. Khususnya ketika saat ini juga saya mengingat akan para elders, pengkhotbah yang berasal dari Jakarta yang sering memberkati kita lewat dari pemberitaan khotbah, tetapi kita tidak bisa lagi menatap melihat wajahnya. Entah sampai kapan ini semua akan berlangsung, kita tidak tahu, saudara-saudaraku. Tetapi saat-saat ini yang paling dibutuhkan adalah ketabahan dan iman daripada orang-orang kudus. Dan sebelum saya memulai khotbah pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan hal itu dan saya terdorong untuk sebelum kita melanjutkan, saya ingin berdoa dan saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan harus berlaku demikian adanya. Untuk kesekian kalinya dalam ibadah kami harus melangsungkannya secara online. Kami sesungguhnya tidak menyukai hal ini ya Bapa, karena Engkau menciptakan kami dengan sebuah kerinduan untuk bertatap muka, sebuah kerinduan untuk bercengkrama, untuk berinteraksi secara langsung. Kami tahu bahwa Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi, tetapi apa yang kami rasakan adalah sungguh suatu kehilangan yang tidak bisa kami definisikan saat ini ya Bapa. Suatu kerinduan yang kami tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tetapi Engkau mengetahui semuanya ini. Dan kami berdoa, orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus anak-Mu yang tunggal, sekalipun kami mengerti bahwa Engkau berdaulat dan Engkau merencanakan segala sesuatu, kami ingin tahu ujung daripada segala keterpisahan ini. Supaya kami segera bisa berfellowship kembali secara real, secara 3 dimensi dengan saudara-saudara seiman kami. Beritahukanlah kepada kami ya Tuhan, tetapi sembari itu, sekalipun Engkau tidak menyatakannya kepada kami, biarlah kami tetap dipelihara di dalam Roh-Mu yang kudus. Biarlah pengharapan dan iman kami senantiasa terus bertumbuh seiring bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang saat ini kami belum bisa berjumpa secara langsung. Engkau yang juga memelihara iman mereka dimanapun mereka berada. Tolong kami Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Oleh karena itu topang kami, kuatkan kami. Biarlah kami terus dapat bertahan di dalam segala badai cobaan yang bisa kami alami pada waktu ini. Dan kami akan keluar sebagai orang yang berkemenangan. Dan kami akan merayakannya bersama dengan saudara-saudara kami juga yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jadi sebagaimana telah diinfokan, kita masih melanjutkan eksposisi kita dari surat Filipi. Kita tahu bahwa surat Filipi itu memiliki suatu ciri khas yang yaitu mengenai sukacita. Oleh karena itu surat Filipi seringkali disebut sebagai surat-surat sukacita. Ada 5 kata sukacita diulangi di dalam surat Filipi ini. Dan sekarang saudaraku kita melanjutkan dengan bagian yang ditetapkan bagi kita. Tetapi sebelumnya saudara-saudaraku, kita mau belajar, kita mau mengerti kembali tentang apa ini yang disebut sebagai sukacita. Tentu di masa krisis seperti sekarang ini sulit untuk menuntut, mengharapkan jemaat tetap bersukacita. Tetapi kata orang, saudara-saudaraku, sukacita itu sesungguhnya sesuatu yang mudah didapat. Ketika kita merasa tersesat, ketika kita merasa sedih, kita cukup memaksakan diri untuk tersenyum dan seketika itu kita merasa sukacita. Kata orang juga sukacita itu sesuatu yang murah. Lihat saja kepada anak kecil. Berikan kepada mereka permen atau donat
Seketika Anda bisa melihat wajahnya itu sumringah dan mereka langsung bahagia. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk mengunjungi suatu daerah di kota Manado ini. Dan begitu kagetnya saya ketika memasuki jalanan di kampung itu, yang saya lihat banyak pemuda. Bahkan di antara mereka bapak-bapak dan di antara mereka ada yang sudah paruh baya. Mereka menatap ke langit mengharapkan layangan putus. Dari daerah itu saudara-saudaraku sedang musim layangan. Dan ketika ada layangan putus mereka langsung pergi mengejar. Dan Anda bisa membayangkan bagaimana raut muka mereka begitu bersukacita ketika ada yang bisa merebut layangan putus. Padahal harganya cuma sekitar 2.000-3.000 perak. Dan sukacita saudara-saudaraku kita bisa memahami bahwa sebenarnya di dalam setiap kita ada terkandung suatu dorongan, kerinduan untuk juga menyenangkan, membuat orang lain bersukacita. Kita senang ketika orang lain senang, khususnya orang-orang yang kita kasihi. Itulah sebabnya orang tua itu mau memberikan surprise bagi anaknya. Itulah sebabnya seorang laki-laki membelikan bunga buat pacarnya. Itulah sebabnya anak mungkin memberangkatkan orang tuanya berlibur, tetapi karena virus corona harus ditunda dulu. Itulah sebabnya ada mungkin pendeta yang membelikan kue buat jemaatnya, karena pada dasarnya kita suka melihat orang lain senang. Dan kita juga menyadari saudaraku terkait dengan sukacita ini, bahwa kita tidak selalu disukakan hanya karena hadiah pemberian. Terkadang kita juga disenangkan ketika melihat orang lain taat kepada kita. Ketika orang tua memerintahkan sesuatu kepada anaknya dan anaknya langsung menuruti perkataan orang tuanya pasti senang. Atau ketika kita sebagai atasan, kita yang mendeliver tugas tertentu dan staf atau rekan kerja kita menuruti saran dan masukan kita dengan teliti. Kita senang ketika orang lain taat kepada kita. Nah, saudaraku, perasaan atau kenyataan ini, itulah yang juga dirasakan oleh Paulus di dalam suratnya yang akan kita baca sebentar lagi. Paulus mengatakan di situ, sempurnakanlah sukacitaku. Kenapa? Karena Paulus memohon kepada jemaat Filipi supaya mereka bersatu dan mereka merendahkan hati satu sama lain. Jika jemaat Filipi taat melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus, maka senanglah hati Paulus dan bahkan dia katakan sempurnakanlah sukacitaku. Saya percaya saudara-saudaraku itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita pada masa-masa krisis corona ini. Supaya jemaatnya bersatu dan merendahkan hati. Sekarang mari kita membaca bagian yang ditetapkan bagi kita untuk kita renungkan, yaitu dari pasalnya yang kedua dari surat Filipi. Saya akan membacakan 4 ayatnya yang pertama, saudara-saudara. Filipi pasal yang kedua dari ayatnya pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 4 ayat itu saja saudara-saudaraku. Dan sekarang kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk berdoa lagi. Tuhan, Engkau adalah sumber daripada firman yang kami baca yang tertulis ini.
Tetapi firman itu bukan hanya sesuatu yang tertulis, tetapi firman itu adalah sesuatu yang hidup juga. Engkaulah sang firman. Dan betapa kami terus takjub setiap kali mengingat bahwa Engkau memperkenankan kami manusia yang fana ini untuk menggumuli akan firman-Mu. Untuk meresap ke dalam firman-Mu. Untuk memahami sesuatu perkara yang rohani dan kekal. Kami tahu kami tidak akan sanggup untuk memahami kedalaman pikiran-Mu dan apa yang Kau kehendaki. Oleh karena itu kami memohon akan tuntunan Roh Kudus-Mu. Pimpinlah kami. Berikanlah kepada kami hikmat. Khususnya kepada hamba-Mu ini untuk dapat menjelaskannya dengan cara yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah ya Tuhan. Umat-Mu mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi judulnya saudaraku adalah seperti yang dikutip dari pasal yang kedua yang kita baca tadi. Sempurnakanlah sukacitaku dengan kerendahan hatimu. Kita melanjutkan eksposisi kita dari surat Filipi. Dan ketika saya mempersiapkan bagian ini saudara-saudaraku, saya menjadi semakin percaya diri dan merasa bahwa untuk menolong kita bisa memahami apa yang kita baca, kita kayaknya harus meminta pertolongan untuk melihat dari terjemahan Alkitab berbahasa Inggris. Ada berbagai macam terjemahan bahasa Inggris, tetapi kalau saya lebih menyenangi yang versi New American Standard karena lebih mendekati aslinya. Di situ ada beberapa makna yang penting yang perlu kita gali karena itu sesuatu yang menolong kita untuk memahami surat Paulus ini. Di dalam bahasa Inggrisnya saudaraku, sebenarnya dikatakan seperti ini. Dimulai dengan kata therefore. Saya akan bacakan. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete. Kurang lebih terjemahannya adalah seperti ini. Karena itu, jika ada pembelaan di dalam Kristus, jika ada penghiburan kasih, jika ada persekutuan roh, jika ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku. Nah saudaraku, tadi kita sudah perhatikan. Pasal kedua ini dimulai dengan kata therefore, karena itu. Tentu kita sering mendengar istilah kata ini karena itu. Saya lapar, karena itu saya makan. Saya bau, karena itu saya perlu mandi. Kata karena itu mengindikasikan ada sebab dan akibat. Apa yang kita baca dalam pasal kedua itu adalah akibatnya. Apa yang ditulis oleh Paulus di pasal kedua diakibatkan atau disebabkan oleh ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi sebelum kita mengetahui kenapa Paulus harus menulis seperti itu di pasal kedua, kita review sejenak apa yang sudah dikatakannya di dalam pasal sebelumnya. Tidak usah jauh-jauh saudaraku, cukup beberapa ayat sebelumnya. Jadi di pasal 1 di perikop yang terakhir sebenarnya Paulus di dalam surat Filipi ini sedang mengingatkan kepada jemaat Filipi dan orang-orang Kristen bahwa semua orang percaya itu memiliki panggilan untuk menderita di dalam Kristus. Ya, di dalam pasal ayat 29 saya akan bacakan, Paulus mengatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ketika kita memutuskan, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kita sedang menandatangani suatu pernyataan kesediaan untuk menderita. Menderita karena apa? Iblis bisa membuat orang Kristen menderita. Dunia bisa membuat orang Kristen menderita. Bahkan kedagingan kita sendiri bisa membuat kita menderita. Itulah musuh-musuh kita. Paulus adalah bukti bahwa sebagai orang Kristen yang memenuhi panggilan Allah, dia menderita. Kita tahu selama dalam pelayanannya begitu banyak penderitaan yang dialaminya. Dan jemaat Filipi tahu persis bahwa Paulus menderita. Jadi sekarang karena sebab-sebab itu, Paulus menulis di dalam pasal kedua bahwa dia minta untuk dihiburkan.
Dia butuh dihiburkan oleh jemaat Filipi yang dikasihinya. Apa yang dikatakannya saya bacakan kembali saudaraku ya. Jika ada pembelaan di dalam Kristus, jika ada penghiburan kasih, jika ada persekutuan roh, jika ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku. Paulus berharap supaya sukacitanya bisa disempurnakan. Dalam bahasa yang lebih kita pahami, kita bisa parafrasekan bahwa Paulus sebenarnya mengatakan, jika kalian memang itu mau membela aku di dalam Kristus, jika kalian jemaat Filipi mau menghiburku, jika memang di antara kita ada persekutuan di dalam Roh Kudus, jikalau memang kalian mengasihi dan berbelas kasihan kepadaku, maka kabulkanlah permohonanku supaya sukacitaku menjadi sempurna. Itulah sebenarnya yang mau dikatakan oleh Paulus. Kita belum membahas mengenai permohonan apa itu yang menyempurnakan sukacitanya Paulus. Tetapi kita mendapat kesan bahwa apa yang dimohonkan oleh Paulus itu sesuatu yang amat penting. Apa yang dimintakan oleh Paulus itu merupakan kerinduannya yang terdalam. Dan kita mendapat kesan saudara-saudaraku, setidaknya saya ketika membaca permohonan ini seolah-olah itu adalah permohonan terakhir dari seorang yang sedang sekarat. Anda pernah mendengarkan ada permohonan terakhir dari orang yang sekarat, kita harus memperhatikannya sungguh-sungguh. Jadi zaman dulu, jikalau saudara-saudara tahu itu ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Gandhi adalah tokoh perjuangan kemerdekaan India. Dan bahkan dia disebut sebagai bapak negara India. Di dalam seluruh perjalanan hidupnya, saya mempelajari bahwa Bapak Gandhi ini suka berpuasa. Dalam bahasa politik itu adalah aksi mogok makan. Ketika ada sesuatu yang dikehendakinya supaya rakyat lakukan, dia mogok makan, dia berpuasa. Dan sering kali dia melakukan itu. Salah satunya yang terkenal adalah ketika India mengalami konflik berdarah di antara kaum Muslim dan kaum Hindu. Suatu konflik yang brutal dan Gandhi merasa sangat kecewa dan sedih sekali. Dia pengen supaya rakyatnya itu bersatu. Maka apa yang dilakukannya, dia mengancam mereka, aku akan mogok makan, aku akan puasa sampai mati. Kecuali kalau kaum Muslim dan kaum Hindu itu bersatu. Saudaraku, saya mendapat seperti itu juga yang hendak dikatakan oleh Paulus. Suatu permohonan yang begitu penting, suatu kerinduan yang begitu mendalam, yang mengatakan bahwa kalau kalian lakukan itu, itulah yang menyempurnakan sukacitaku. Nah, saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sempurnakanlah sukacitaku. Paulus tidak berkata, make me joy. Paulus tidak berkata, buat aku bersukacita. Tapi Paulus berkata, make my joy complete, sempurnakanlah sukacitaku. Ini berbeda sekali saudara-saudaraku. Nah, mengapa harus Paulus mengatakan demikian? Nah, saya percaya saudaraku bahwa jemaat Filipi itu sudah pernah dan bahkan berkali-kali membuat Paulus bersukacita. Ketika mereka percaya kepada pemberitaan Paulus dan percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi orang-orang Kristen, itu sudah menjadi cukup alasan bagi Paulus untuk bersukacita, bukan? Dan bahkan kita tahu saudaraku bahwa mereka juga jemaat Filipi sudah berkali-kali mengirimkan pemberian bantuan kepada Paulus. Mereka menambahkan sukacita Paulus. Sehingga Paulus menulis di dalam pasal pertama ayat yang kelima saudara-saudaraku. Paulus membuka surat Filipi ini dengan mengingatkan, setiap kali aku berdoa dengan sukacita ketika aku mengingat persekutuanmu dalam berita Injil. Tetapi sepertinya itu semua belum cukup dan Paulus menginginkan lebih. Jadi, apakah yang diminta oleh Paulus? Apakah itu berarti bahwa jemaat Filipi harus menambahkan kiriman barang-barang, bantuan kepada Paulus supaya sukacitanya sempurna? Tentu tidak seperti itu. Paulus bukan tipe orang yang menginginkan barang-barang pemberian daripada jemaat. Paulus tidak menginginkan makanan, tidak menginginkan buku-buku, Paulus tidak menginginkan baju-baju saudara-saudaraku. Dan bahkan Paulus sudah mengatakan di dalam pasal yang keempat dari surat Filipi ini, pasal 4 ayat 17 mengatakan, yang kuutamakan bukanlah pemberian itu.
Aku tidak mengutamakan pemberianmu. Jadi apa yang diinginkan Paulus melebihi daripada semuanya itu? Yaitulah di ayat yang kedua tadi. Inilah sesuatu yang dapat menyempurnakan sukacita Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir. Hati dan pikiran itu menyatu. Mari kita perhatikan baik-baik saudara-saudaraku. Hati dan pikiran itu menyatu. Lalu satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini frase-frase yang kunci dalam tulisannya Paulus. Apa sebenarnya jadi yang diinginkan oleh Paulus? Yang dirindukan, yang didambakannya adalah kesatuan jemaat. Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku, kalau kalian bersatu maka aku sudah layak mati, aku sudah sempurna sukacitanya. Paulus menginginkan kesatuan jemaat. Dan saya percaya ini juga yang diinginkan oleh Tuhan kita. Kalau kita ingat saudaraku, waktu Tuhan kita di malam terakhir sebelum disalibkan, Yohanes mencatat bahwa dia berdoa di Taman Getsemani dan bahkan Yohanes mencatat dengan detail apa yang didoakan, apa yang dinaikkannya kepada Bapa. Dan salah satunya, satu pokok penting saudara-saudaraku di dalam Yohanes pasal 17 ayat 22. Tuhan berkata, supaya mereka, murid-muridnya, menjadi satu. Sama seperti engkau Bapa dan aku adalah satu. Jadi kesatuan jemaat ini sesuatu yang bisa menyempurnakan sukacita setiap pelayan Tuhan dan bahkan ini yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Maka jikalau demikian saudara-saudaraku, tentu merupakan pertanyaan yang layak untuk kita gumulkan saat ini. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen juga memiliki kerinduan yang sama terhadap kesatuan jemaat? Apakah di dalam doa-doa kita juga berdoa buat orang-orang Kristen di seluruh dunia bisa bersatu? Yang saya perhatikan saudara-saudaraku, justru di masa-masa krisis corona ini semakin sulit orang-orang percaya itu untuk bersatu. Dulu, pada waktu zaman segala sesuatunya normal, orang bisa mengadakan konferensi, seminar dari berbagai denominasi dan mereka berkumpul. Nah itu gampang. Tetapi sekarang ketika semuanya masuk ke dalam zona eksklusifnya dan belum ada gerakan untuk bersatu, berdoa bersama-sama saudara-saudaraku, maka ini yang menjadi cikal bakal kita akan semakin menarik diri. Adakah di antara kita yang masih berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus di dunia ini? Ini sesuatu yang penting. Tetapi mungkin beberapa daripada kita mungkin melihat dan membandingkan dengan kerinduan yang juga dimiliki oleh dunia. Saudaraku, bukankah dunia juga menginginkan kesatuan? Dunia juga mengagendakan supaya seluruh umat manusia bisa bersatu di bawah tatanan dunia baru. Nah, ini bukan sesuatu yang sama sekali baru saudara-saudaraku. Bahkan itu sudah bermula ribuan tahun sebelumnya. Dunia juga menginginkan untuk bersatu. Semenjak pembangunan Menara Babel di dalam Kejadian pasal 11. Jadi agendanya sudah lama sekali. Kita membaca pada waktu itu apa yang terjadi. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berkumpul di Babel. Dan mereka mengikuti panduan arahan dari seorang yang namanya Nimrod. Untuk membangun sebuah menara yang tingginya sampai menyentuh langit katanya. Mereka berkumpul satu bahasa, satu pemerintahan, satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk menjadikan diri mereka sebagai Allah. Untuk menjadi pusat daripada alam semesta. Jadi dunia juga pengen bersatu, tetapi didorong oleh motivasi berpusat pada manusia itu sendiri. Dan Allah membenci sekali hal ini. Itulah sebabnya Allah mengacaukan bahasa mereka dan itu menjadi suatu pertanda kekacauan. Contoh bagi semua manusia yang hidup setelah itu. Jadi kalau kita berkata kita menginginkan kesatuan, kesatuan yang seperti apa? Yaitu kesatuan di dalam Kristus Yesus sebagai kepala.
Itulah yang membedakan kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Bahwa kepalanya harus adalah Kristus sendiri. Bahwa kita masuk di dalam persekutuan yang kekal dengan Dia sebagai kepala gereja. Bahwa kita dibaptis di dalam satu roh. Maka kita memiliki perasaan yang sama. Jadi ketika kita berbicara mengenai kesatuan jemaat saudara-saudaraku, itu bukan sesuatu yang bisa kita usahakan dengan diri kita sendiri, dengan program-program kita, dengan usaha-usaha kita. Tetapi itu harus berasal daripada pekerjaan Roh Kudus yang nyata di dalam kita. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Beberapa waktu yang lalu mungkin saudara-saudara masih mengingat, di antara atau di negeri kita ini ada suatu perbantahan di antara dua raksasa iman yang besar, dua pendeta besar yang mempertentangkan antara pendapat A dan pendapat B. Saya yakin saudara-saudaraku bahwa salah satu dari mereka pasti benar, tetapi saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan itu. Yang saya mau katakan saudara-saudaraku, setiap kali di dalam perdebatan apapun, biasanya itu akan memecah orang-orang menjadi 4 golongan. Ada yang pro A, ada yang pro B, ada yang mencari jalan tengah, dan ada yang tidak peduli alias non-blok. Jadi ketika kita mengatakan kita pengen bersatu, lalu kemudian ada muncul suatu doktrin. Pertanyaannya, seberapa perbedaan doktrin itu bisa kita terima demi untuk kesatuan jemaat? Apakah demi memperjuangkan kesatuan dalam gereja maka kita bisa membiarkan semua doktrin pendapat kita terima begitu saja? Tentu tidak seperti itu. Dan Paulus, saya percaya juga tidak akan mengendorse semua doktrin begitu saja, yang penting masih sama-sama Kristen. Nah, di sini saudara-saudaraku kita perlu belajar. Ada satu prinsip yang dipegang oleh orang-orang reform. Apa itu? Yaitu cooperation without compromise. Kita memperjuangkan, kita mempromosikan kesatuan di dalam tubuh Kristus, but no compromise. Jikalau ada yang mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Jikalau ada yang mengaku sebagai salah satu sekte Kristen tetapi tidak mengakui bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, maka he atau she not one of us. Tetapi kita selalu membuka hati, membuka tangan untuk bekerja sama untuk hal-hal yang baik, but still without compromise. Kita kembali kepada bacaan kita saudara-saudaraku, dan Paulus itu sedang mengungkapkan apa yang bisa menyempurnakan sukacitanya dan apa yang dikatakannya saudara-saudaraku bahwa dia menginginkan kesatuan jemaat. Dari antara semua apa yang dituliskan oleh Paulus dan tiba di dalam pasal yang kedua ini, mengapa Paulus harus menyinggung bahwa dia menginginkan kesatuan jemaat itu? Ada yang mengatakan saudara-saudaraku bahwa ini berkaitan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jemaat Filipi. Dan Paulus sebenarnya sudah merasakan ada gejala-gejala awal, gejala perpecahan di dalam jemaat. Ketika misalnya kita melihat di dalam pasal yang keempat, kita menemukan ada nama dari 2 orang wanita, Yodia dan Sintike. Mereka siapa? Mereka ini adalah sesama rekan pelayan. Mereka ini adalah rekan sekerja dalam Kristus. Tetapi Paulus mengatakan di situ mereka tidak lagi sehati sepikir. Perhatikan frasa yang dipakai. Sama persis dengan apa yang kita baca dalam pasal kedua. Mereka tidak sehati sepikir. Paulus tidak mengatakan apa latar belakangnya. Tetapi ketika dia menulis surat Filipi ini dari Roma, dia mendapatkan laporan tentang keadaan itu. Dan dia meminta tolong kepada Sun Sugos untuk memperdamaikan mereka. Jadi ada sinyal, ada indikasi mulai ada muncul perpecahan. Yang menjadi pokok buat kita pelajari, yang relevan dengan kehidupan kita saat ini adalah apa kira-kira yang bisa menyebabkan perpecahan dalam jemaat. Dan Paulus mengatakannya di dalam bacaan kita di pasal yang kedua.
Ayat ketiga. Apa yang bisa menyebabkan gereja tidak memenuhi fungsinya dan tujuannya sebagai satu tubuh Kristus, yaitu karena adanya sikap mencari kepentingan diri sendiri. Dan satu lagi, puji-pujian yang sia-sia. Ini dua penyakit rohani yang sering muncul di dalam jemaat. Kita akan melihat secara khusus dua kelemahan, dua natur dosa ini saudara-saudaraku, supaya kita bisa mewaspadainya. Tetapi sekali lagi kita akan lebih dapat memahami apa yang dimaksud oleh Paulus jika kita masuk dan mempelajari bahasa aslinya. Kata kepentingan diri sendiri di situ dalam bahasa Yunani sebenarnya adalah eritheia. Sedangkan pujian yang sia-sia, kenodoxia. Nah, pelan-pelan ya kita memahami apa itu eritheia. Jadi sebenarnya eritheia itu suatu definisi secara singkat adalah sikap atau pemandangan work for hire. Orang yang hanya mau bekerja kalau diberi upah. Jadi secara singkatnya ini adalah sikap yang hitung-hitungan. Ini sikap yang mengharapkan imbalan. Apakah Anda mengenal ada orang tertentu yang di dalam hatinya mungkin memiliki pikiran bahwa apapun yang mau dikerjakan dia akan bertanya dulu. Jika saya mengerjakan ini, apa gunanya bagi saya? Apa untungnya bagi saya? Atau orang itu memiliki pikiran, saya baru akan melakukan itu jika saya melihat ada dampak positifnya bagi saya setidaknya dalam tahun ini. Eritheia adalah sikap yang mementingkan mencari keuntungan bagi diri sendiri dulu. Tetapi sebelum kita mulai mengingat nama tertentu dan menyudutkannya, ini orang yang eritheia, hendaknya pertama-tama saudara-saudaraku telunjuk itu kita arahkan kepada diri sendiri. Karena ini merupakan natur dosa yang sering sekali masih terselip di dalam jiwa kita. Setiap orang Kristen dan bahkan di antara hamba-hamba Tuhan. Kadang-kala kita jemaat harus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan seperti saya yang seringkali bergumul oleh karena adanya suatu insentif berupa yang disebut sebagai viatikum. Sehingga itu menjadi suatu pergumulan dilema bagi hamba Tuhan tersebut. Misalkan di satu hari dia mendapat 2 undangan khotbah. Nah, kalau undangan khotbah yang satu ini biasanya saya diberi viatikum segini. Nah, kalau yang satu lagi mungkin viatikumnya tidak besar tetapi audiensnya besar. Dan ada kemungkinan saya bisa menjalin koneksi dengan pejabat-pejabat tertentu. Nah, ini menjadi pergumulan dilema yang nyata. Bagi orang-orang seperti saya yang harus bergumul untuk menjaga dirinya tetap murni. Kadang-kala itu sesuatu yang begitu halus dan menjadi sebuah pemikiran yang langsung bergerak begitu saja tanpa pernah disadari. Hati-hati. Setiap daripada kita memiliki mekanisme yang mungkin sama di dalam hatinya. Cuma belum menemukan kesempatan saja. Jadi saudaraku, saya teringat ada sebuah dongeng yang saya dengar waktu kecil dan tentu dongeng ini sesuatu yang meaningful, kalau tidak saya tidak akan ceritakan. Pernah saudara mendengar legenda tentang Lebay Malang? Nah, seorang bapak yang dulu hidup di dalam kerajaan Melayu namanya Pak Lebay. Pak Lebay tinggal di pesisir sungai. Karena begitulah dulu orang-orang sering berpindah tempat, transportasi utamanya adalah perahu. Nah, suatu kali Pak Lebay menerima 2 undangan pada hari yang sama. Dia menerima undangan yang pertama itu dari sahabat lamanya. Dan surat itu mengatakan, undangan itu mengatakan bahwa dia akan menikahkan putrinya. Dan resepsi akan diadakan di hulu sungai. Baru saja Pak Lebay menerima undangan yang pertama, ada orang lain yang mengantarkan undangan yang kedua. Dan kali ini undangan itu mengatakan bahwa ini dari salah seorang kerabat dekat keluarga. Dan itu adalah pernikahan daripada kerabat itu sendiri dan letaknya resepsinya ada di bagian hilir sungai, di bagian bawah.
Dan masalah menjadi semakin memuncak karena ternyata 2 resepsi diadakan pada hari yang sama dan persis pada jam yang sama. Tetapi Pak Lebay ingin memperoleh keduanya. Pak Lebay ingin memperoleh 2 yang bisa ditawarkan. Karena yang satu, saudara-saudaraku, menawarkan daging dada yang diberikan kepada tamu yang terhormat. Sedangkan dari keluarga menawarkan kepala kerbau. Maka Pak Lebay membuat suatu siasat. Dia pertama-tama akan pergi ke daerah Hulu. Karena itu adalah pesta dari seorang sahabat lamanya. Tentu pikirnya sahabatnya ini akan sangat senang ketika dia singgahi dan dia akan mendapatkan bagian dada yang banyak dagingnya itu. Maka mulailah dia mendayung. Setengah jam dia mendayung. Muncul kembali pikirannya. Kenapa kamu mengejar sana sedangkan bagian kerabat keluarga? Kalau kamu tidak pergi ke kerabat keluarga itu, kamu akan menjadi bulan-bulanan. Kamu akan diolok-olok. Kamu kok bisa terlambat ke pesta acara keluarga sendiri? Maka dia segera putar balik perahunya dan mengarah ke hilir. Dan dia mengejar ke sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30. Tetapi setelah setengah jam dia pikir lagi, kenapa dia harus mengejar? Namanya kerabat keluarga, maka mereka akan maklum. Pikirkan tentang daging di sana. Maka dia balik lagi, dia pergi ke bagian hulu. Tetapi separuh perjalanan sudah pukul 3 lebih, saudara-saudaraku, dia ingat lagi bahwa keluarga menawarkan kepala kerbau. Dan dia bisa menggunakan itu sebagai alat untuk panjat status bagi lingkungannya. Karena yang memperoleh kepala kerbau. Singkat cerita, saudara-saudaraku, Bapak Lebay terombang-ambing di antara 2 pilihan. Dia mondar-mandir hilir mudik dan tidak satu pun dia dapatkan. Ketika dia sampai ke salah satu, ternyata pestanya sudah selesai dan semua undangan sudah bubar. Namanya juga Pak Lebay Malang. Itulah nasib orang yang pengen mementingkan diri sendiri dan pengen memperoleh semuanya. Yang dipikirkan cuma keuntungan dirinya sendiri. Nah, itulah Eritheia. Tetapi setelah itu, saudara-saudaraku, juga ada yang kedua, yaitu pujian yang sia-sia. Dalam bahasa aslinya ada kenodoxia. Kenodoxia adalah suatu sikap yang memegahkan diri padahal tanpa hasil. Kita tahu peribahasa untuk itu. Tong kosong, nyaring bunyinya. Orang-orang tertentu yang menganggap dirinya telah melakukan sesuatu padahal sebenarnya dia tidak melakukan banyak. Ya, dia melakukan sesuatu, tetapi dia melakukan itu untuk mempromosikan dirinya padahal dia tidak melakukan banyak. Apakah Anda pernah mengenal orang seperti itu? Kalau belum, saya berdoa supaya Anda menemukannya satu, supaya Anda belajar bagaimana untuk tidak seperti itu. Orang-orang yang kenodoxia, saudara-saudaraku, mungkin di zaman krisis corona ini, dia akan membuat dan menyediakan beberapa puluh nasi bungkus. Tetapi kemudian di media sosial dia katakan dia menyediakan beberapa ratus. Orang-orang seperti ini mungkin menyediakan beberapa tong air di beberapa titik satu kecamatan, tetapi kemudian dia katakan kepada wartawan, dia menyebarkan di semua kecamatan. Yang dikerjakan sebenarnya sedikit tetapi promosinya lebih banyak, alias pencitraan. Mengharapkan pujian daripada manusia padahal sebenarnya dia tidak layak. Kenodoxia. Jadi saudaraku, dua hal ini, 2 penyakit rohani ini yang sering menghambat persatuan gereja, yang sering menjadi bibit-bibit perpecahan dalam gereja. Bisa bayangkan kalau 2 orang ini sekaligus hadir satu jemaat, seberapa besarnya pun jemaat itu, maka kemungkinan besar akan segera terjadi perpecahan. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus sekarang menawarkan suatu obat bagi 2 penyakit rohani ini. Apa itu obatnya? Paulus mengatakan di ayat yang ketiga, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Paulus mengatakan yang dapat mempersatukan gereja adalah jika orang-orang Kristen saling merendahkan hatinya. Itulah yang ingin dilihat oleh Paulus. Itulah yang dirindukan oleh dirinya. Mungkin sekarang kita bertanya, bukankah tadi sesuatu yang menyempurnakan sukacitanya Paulus adalah ketika melihat kesatuan jemaat? Nah, sekarang kita bisa melihat gambaran logika Paulus yang lebih luas. Jadi Paulus mengatakan sukacitanya menjadi sempurna jika dia melihat kesatuan jemaat.
Dan itu hanya bisa terwujud jika setiap daripada kita merendahkan hati dengan cara bagaimana? Mementingkan kepentingan orang lain. Saudaraku, apakah Anda setuju jikalau masa-masa krisis corona ini justru adalah kesempatan bagi kita untuk merendahkan hati dan mempraktikkan melihat kebutuhan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Nah, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu jahat, saudaraku. Ketika physical distancing, social distancing berlakukan, apa yang kita lihat adalah orang-orang semakin menyukai eksklusivitas. Kita semakin menyingkir daripada tujuan untuk bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Ada beberapa yang sudah menemukan trik-trik tertentu bagaimana berbelanja. Kalau berbelanja, janganlah pada siang hari. Tetapi biasakan sebelum atau ketika supermarket mulai buka, mulailah mengantri. Di situ masih sedikit orang. Tetapi bagaimana jikalau sudah hari menjadi siang dan kita harus belanja juga? Yang inilah sering terjadi, saudara-saudaraku, bahwa kita sudah berdesak-desakan di sana. Dan apa yang terjadi ketika kita sudah mengantri di depan kasir, masih saja ada beberapa orang yang suka berdekat-dekatan. Padahal sudah tentukan garisnya jauh di belakang, dia agak maju ke depan. Bagaimana perasaan kita, saudara-saudaraku? Kita pengen eksklusif. Tolonglah Pak, mundur. Tetapi bagaimana, saudara-saudaraku? Pernah kita berpikir jikalau memang orang itu pengen lebih dahulu karena dia ada keperluan yang sangat mendesak. Apakah kita mau mendahulukan kepentingannya? Hal-hal yang kecil, saudara-saudaraku, bisa kita melihat. Justru ketika di zaman ini banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Apakah kita sebagai orang Kristen masih bisa memikirkan kebutuhan dari tetangga kita yang kehilangan pekerjaannya? Tentu kita memiliki segala macam pembenaran. Saya sendiri untuk bekerja, untuk rutinitas saya sehari-hari, saya sudah capek. Saya sudah kerja dari pagi, work from home sampai jam 6 sore. Belum lagi ngurusin keluarga saya. Mana sempat saya memikirkan tetangga saya yang kehilangan pekerjaan. Saya bisa mendoakan bagi mereka. Nah, saudara-saudaraku, jangan kita keliru. Justru ini adalah waktu-waktu di mana kita belajar untuk juga melihat kebutuhan orang lain dan khususnya sesama saudara kita orang Kristen. Jika kita melakukannya, saya percaya bukan hanya Paulus, karena Paulus sudah di surga, tetapi juga yang terutama adalah Allah sendiri disenangkan. Itulah yang dilakukannya daripada jemaat yang kita lakukan pada saat-saat ini. Persatuan di antara orang-orang Kristen bisa dilakukan ketika kita saling merendahkan diri dengan cara memperhatikan kepentingan orang lain. Mari kita ingat itu, saudara-saudaraku. Apa yang kita baca pada bacaan kita pada hari ini mungkin kelihatan seperti nasihat-nasihat moral yang praktis saja. Memang saya akui bahwa ini merupakan suatu nasihat-nasihat moral yang praktis. Dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Tetapi senantiasa saudara-saudaraku, segala nasihat moral praktis yang diajarkan oleh Paulus sebenarnya didasarkan pada sesuatu hakikat yang supranatural. Dan minggu depan kita akan melihat dasar daripada nasihat moral ini, yaitu pada Yesus Kristus sendiri. Yaitu pada perendahan diri anak Allah itu. Pada pengosongan diri atau kenosis dari anak Allah. Kita akan membaca minggu depan, saudara-saudaraku, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keserupaannya dengan manusia itu ia telah merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dengan kematiannya di kayu salib dia menyediakan penebusan bagi kita. Dan dia bisa mengaruniakan Roh Kudusnya bagi kita sekarang. Saudara-saudaraku, maksudnya adalah kita tidak bisa bersatu, kita tidak bisa merendahkan hati kita sebagaimana yang diinginkan oleh firman Tuhan kecuali kita dikuasai oleh Roh Allah.
Kuasa Roh Allah yang memampukan kita untuk mementingkan kepentingan orang lain. Kuasa Roh Allah yang memungkinkan kita untuk mulai melihat kebutuhan orang lain. Kita tidak bisa berusaha dengan seberapa disiplin pun jikalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Inilah perbedaan antara kekristenan dengan iman-iman yang lain. Jadi saudaraku, hari ini kita telah merasakan dan kita telah melihat perintah Tuhan yang dikehendaki Tuhan, yaitu untuk merendahkan hati kita supaya ada persatuan di antara jemaat. Mari kita belajar meneladani akan teladan Kristus Yesus. Dan kita keluar daripada eksklusivitas kita. Dan di dalam doa-doa kita juga menginginkan akan persatuan di antara tubuh Kristus. Saya mengajak kita sebagai anggota jemaat Christ Chapel Manado untuk juga mulai mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Christ Chapel Palembang, di Christ Chapel Karawaci, KPC, dan bahkan Christ Chapel Kupang. Dan bukan hanya itu, tetapi juga lintas denominasi. Kita juga berdoa pada waktu yang sama ketika semua gereja akhirnya berpindah kepada layanan online seperti ini, ketika semua orang Kristen mulai menunjukkan ketidakpedulian terhadap sesamanya orang Kristen dan kasih itu menjadi semakin dingin, hendaklah kita yang pertama-tama menyadari dan peka akan hal ini dan kita mendoakan. Lalu kemudian kita juga menjadi saksi Kristus oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk mulai melihat kebutuhan dari lingkungan kita sendiri. Perhatikanlah saudara-saudaraku, orang-orang yang membutuhkan di sekitar Anda. Tidak semua orang seberuntung kita pada saat ini. Bila kita masih memiliki aktivitas rutinitas dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, itu berarti Anda masih memiliki pekerjaan. Jika Anda masih diwajibkan untuk satu hari bisa sampai 5 kali online meeting lewat Zoom, itu berarti Anda masih memiliki penghasilan. Tetapi banyak orang yang sudah tidak lagi makan, mulai memiliki kepekaan untuk itu. Saudara-saudaraku, saya mengucap syukur beberapa hari ini ketika saya dan istri menggumulkan dan kami digerakkan untuk memulai sebuah proyek renovasi rumah yang sudah lama terbengkalai. Sebenarnya saudara-saudaraku, kami tidak menginginkan untuk merenovasi rumah. Tetapi Tuhan seperti menggerakkan dan menyediakan sumber daya yang kami butuhkan. Maka mulailah proyek renovasi itu dijalankan pelan-pelan. Dan sekarang kami melihat saudara-saudaraku, ada kebijaksanaan yang telah ditetapkan Allah, ada hikmat untuk kami ternyata diizinkan untuk merenovasi rumah dengan tujuan maksud untuk memelihara orang-orang tertentu. Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu yang ternyata lagi membutuhkan dan sangat membutuhkan dukungan finansial, dan mereka senang sekali jika mereka bisa mengerjakan sesuatu dan mendapatkan penghasilan. Dan kami bergumul supaya Tuhan terus dapat membuat kami peka untuk melihat kebutuhan-kebutuhan daripada orang-orang seperti itu. Mari kita membuka hati kita, mari kita membuka mata kita untuk mulai melihat kebutuhan orang-orang lain. Bukan hanya untuk melihat kepentingan diri kita sendiri. Mari kita berjuang untuk semakin peka dituntun oleh Roh Kudus. Saya mengajak untuk semua pelayan mimbar bisa maju ke depan. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengajak kita untuk berdoa saat ini. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau mengenal kekuatan dan juga kelemahan kami. Engkau mengenal kepercayaan diri kami dan juga kebingungan-kebingungan kami. Sampai pada detik ini mungkin beberapa daripada kami ya Tuhan
tidak pernah benar-benar memikirkan, mempertimbangkan bahwa pada kami juga ada suatu tanggung jawab untuk melihat juga kepentingan orang lain, melihat kebutuhan orang lain. Dan beberapa daripada kami mungkin sampai saat ini tidak pernah tergerak untuk mendoakan supaya di antara tubuh Kristus ada kesatuan yang sungguh. Bahkan ketika kami melihat di zaman ini ada tanda-tanda awal perpecahan, kami tidak peduli. Karena kami hanya berfokus pada hal-hal kehidupan dan penghidupan kami. Tetapi bila mana pada hari ini Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan eksposisi dan khotbah dari perkataan ataupun dari tulisan dari hamba-Mu, yaitu Paulus, biarlah Tuhan Engkau yang mengajarkan kami. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan kepada kami kerinduan, keinginan yang baru. Dan Engkau juga memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami untuk kami juga menjadi agen-agen pemersatu dengan apapun yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga diberikan kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain dan mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan yang bisa memberkati mereka. Tuhan, biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan oleh kedua belah tangan kami dan kedua kaki kami, itu bisa mendatangkan kesaksian yang baik akan nama Tuhan dan mendatangkan kemuliaan akan nama-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin dingin ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami terus dapat menggumulkan firman-Mu. Dan Engkau memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran, dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya kita semua sangat terberkati oleh firman yang telah disampaikan pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian Before You I Kneel. Before you I kneel, my Master and Maker, to offer the work of my hands. For this is the day you've given your servant. I will rejoice and be glad, for the strength I have to live and breathe. For each skill your grace has given me, for the needs and opportunities that will glorify your great name. Before you I kneel and ask for your goodness, to cover the work of my hands, for patience and peace to shape all my labor. Your grace for thorns in my path, flow within me like a living stream. Wear away the stones of pride and greed, till your ways are dwelling deep in me, and a harvest of life is grown. Kita nyanyikan baiknya yang ketiga. Before you we kneel, our Master and Maker, establish the work of our hands, and order our steps to seek first your kingdom in every small and great task. May we live the gospel of your grace, serve your purpose in our fleeting days. Then our lives will bring
Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapa, kami menaikkan segala lagi pujian bagimu. Dan sembari kami mengingat akan saudara-saudara kami pada saat ini, yaitu khususnya mereka yang adalah tenaga-tenaga medis. Mereka yang tidak sempat, tidak memiliki waktu lagi untuk beribadah oleh karena tuntutan dan kemanusiaan maupun tugas mereka yang harus mereka emban dalam krisis pada saat ini. Tuhan, Engkau kiranya yang terus memberkati mereka. Tuhan, Engkau kiranya terus menjadikan damai sejahtera dalam hati mereka. Tuhan, Engkau juga yang mengirimkan firman-Mu yang akan meneguhkan segala pekerjaan mereka. Berikan juga kesehatan kepada tenaga-tenaga medis, dokter maupun perawat yang sedang bekerja. Tuhan, Engkau yang memberikan pengetahuan dan keahlian itu. Biarlah Engkau juga memakai keahlian itu untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang memberkati segenap pemimpin, kepala daerah maupun pemerintah pusat yang terus memikirkan akan apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia ini dalam rangka untuk menangani masa-masa krisis ini. Dan berkat-Mu juga secara khusus ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang bahkan belum mengenal nama-Mu, mereka yang mau pulang kampung tetapi tidak bisa pulang kampung, biarlah Tuhan Engkau memberikan ketabahan dan penghiburan kepada mereka. Dan Tuhan juga yang memberikan rezeki kepada mereka sehingga mereka juga bisa cukup makan, sekalipun mereka sudah kehilangan pekerjaan. Tuhan, permuliakanlah nama-Mu ketika Engkau memberkati hidup mereka dan memelihara hidup mereka, dan biarlah mereka juga mengenal Tuhan Allah yang hidup, yang tidak membiarkan burung pipit kelaparan. Demikian juga terlebih Engkau tidak pernah membiarkan manusia kelaparan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah gereja-Mu juga Engkau berkati, menjadi saksi-saksi pada saat ini, yang dapat memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mempersaksikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai-Mu saudara-saudaraku, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, saya mempersilahkan jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai bertemu pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah.
mendampingi kita dalam saat yang pedih, baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus